Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Musa ingin melihat kemuliaan Allah. Dia menginginkan adanya kepastian akan kehadiran Allah bersama dia, juga bersama Harun dan Yosua. Musa ingin merasakan kehadiran Allah melalui pengalamannya, karena Musa sangat mengharapkan bahwa Tuhan benar-benar dapat menganugerahkan belas kasihan kepada umatnya, orang-orang yang keras kepala, yang baru saja melakukan penyembahan berhala dan mencemooh Tuhan, yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Sama seperti Musa, Bapak Ibu, kita juga sangat menginginkan untuk merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Tetapi karena kita terbatas dan tidak sempurna secara moral, maka kita tidak dapat melihat Allah sebagaimana adanya. Untuk memberi Musa harapan dan keyakinan yang dia butuhkan, Tuhan berkata, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Dengan kata lain, Bapak Ibu, pemilihan Tuhan tidak bergantung pada tingkat kejahatan atau kebaikan dalam diri manusia, tetapi semata-mata pada kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa dia terlalu jahat untuk diperlihatkan kasih karunia kepadanya. Atau dengan kata lain, hal ini berarti bahwa sebenarnya Tuhan tidak bebas. Karena dengan sengaja Tuhan terikat pada kehendak bebasnya. Dan pemilihannya bukanlah tanpa syarat, karena Tuhan mensyaratkan dirinya dalam pemilihan tanpa syarat. Tuhan, Bapak Ibu, telah menetapkan pada dirinya dengan kehendak bebas dan pemilihan tanpa syarat. Mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita diundang makan di restoran dan kemudian kita mengatakan, saya bebas memilih makanan apa saja. Hal itu berarti bahwa kita sudah mengikat diri kita pada kebebasan untuk memilih. Ajaran gereja atau doktrin tentang pemilihan tanpa syarat adalah ajaran yang memberikan pengharapan yang besar bagi orang-orang berdosa yang paling buruk sekalipun. Artinya ketika kita menjadi calon yang akan dianugerahkan Tuhan, maka latar belakang kita tidak ada hubungannya dengan pilihan Tuhan, Bapak Ibu. Dan hal itu adalah kabar baik bagi kita semua. Jika kita belum dilahirkan kembali dan dibawa ke dalam iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, janganlah kita tenggelam dalam keputusasaan dengan berpikir bahwa kebusukan atau kekerasan yang besar dari masa lalu kita merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi oleh karya kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan bersuka untuk memperbesar kebebasan kasih karunia-Nya dengan menyelamatkan orang-orang berdosa yang paling buruk sekalipun. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, kepada siapapun dari antara kita, sebesar apapun dosa kita, kita mempunyai harapan untuk kembali kepada Tuhan. Juga sekecil apapun dosa kita, ingatlah bahwa kita adalah manusia berdosa yang mencari dan terus-menerus membutuhkan kasih karunia Allah yang besar. Berbaliklah dari dosa kita, Bapak Ibu. Datanglah kepada Tuhan dan rendahkanlah diri di hadapan-Nya. Bahkan melalui renungan hari ini yang sedang Bapak Ibu dengar, Tuhan bersikap ramah memanggil Bapak Ibu dan memberi Bapak Ibu dorongan kuat untuk datang kepadanya dengan memohon belas kasihan, pengampunan, dan pemulihan darinya. Kabar baiknya Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah bahwa Yesus telah berjanji untuk menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21b.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.